Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga ibadah kita pada bulan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Bapak Ibu akhirnya ketemu lagi di mata kuliah perilaku manusia dalam lingkup sosial. Kebetulan saya mengampu dua mata kuliah lagi ya Bapak Ibu di RPL 23. Semoga kita semua bisa saling bekerja sama seperti semester lalu. Semoga juga Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam tugasnya sehingga insya Allah semester depan sudah mulai ngambil skripsi ya mungkin Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu karena hari ini itu kita masih perkenalan ya terkait materi dan juga penjelasan tugas. Eh, Mungkin nanti tidak terlalu lama, hanya butuh waktu sekitar 30 sampai 1 jam saja, sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk melaksanakan ibadah, mungkin taraweh dan lain sebagainya, gitu. Atau mungkin buka lagi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Baik, saya izin share screen dulu. Udah sembuh, Bu. Alhamdulillah sudah Bu Dani, kemarin sempat hilang, kayaknya kebanyakan es saya. Wah, Baik, kebetulan untuk mata kuliah ini sepertinya ada 25 mahasiswa nggih Bu Dani. Kalau nggak salah iya, betul, sekitar Bu. segitu. Iya, kemarin sudah saya cek di BOC, Alhamdulillah sudah saya enrollkan semua. Sebelumnya agaknya ada masalah dengan BOC-nya, jadi nama-nama Bapak Ibu ini belum masuk gitu, sehingga saya bantu Iya, enroll manual gitu. Insya Allah nanti dalam 1 semester semoga kita semua bisa diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan kuliah dengan lancar ya Bapak Ibu. Baik, untuk mata kuliah ini sebetulnya saya sengaja menggabung gitu ya, mungkin dengan komunikasi dan juga mata kuliah perilaku manusia dalam lingkup sosial. Seperti yang saya sampaikan mungkin di sebelumnya membahas komunitas dan indigenous, insya Allah nanti untuk tugas UTS dan UAS pun saya juga kolaborasikan, jadi hanya mengerjakan satu tugas gitu ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu banyak kerjaan gitu ya. Apalagi nanti juga insya Allah semester depan juga sudah mulai skripsi, jadi mau nggak mau harus diusahakan untuk lulus semua ya Bapak Ibu mata kuliahnya. Semoga lancar biar bisa segera ambil amin. skripsinya. Oke, Bapak Ibu, untuk mata kuliah perilaku manusia dalam lingkup sosial ini nanti kita lebih membahas bagaimana individu berpikir, berperilaku, kemudian bertindak gitu ya Bapak Ibu dalam konteks sosial gitu. Jadi memang mata kuliah ini lebih menjurus pada mata kuliah jurusan atau fokusnya itu lebih ke psikologi sosial gitu. Jadi memang berkaitan dengan dinamika psikologis individu dalam interaksi sosial serta perilaku yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu gitu Bapak Ibu. Nah, materinya nanti berkaitan dengan yang pertama saya akan Insya Allah di pertemuan kedua besok membahas mengenai pengantar psikologi sosial terapan. Jadi memang karena ini membahas perilaku manusia dalam lingkup sosial, yang dibahas lebih cenderung psikologi sosial banget, mungkin juga relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan teori perubahan sosial, kemudian ada decision making dan leadership gitu ya Bapak Ibu, dan ada tingkah laku kolektif, kompetisi, kerjasama, dan dilema sosial. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan aplikasi psikologi dalam isu kesehatan, hukum, lingkungan, dan pendidikan. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Hmm, Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep dasar psikologi sosial dalam terapan, termasuk perilaku manusia dalam lingkup sosial. Yang kedua, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah psikologis yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Kemudian untuk tugas dan ujian, tugasnya itu nanti presentasi seperti biasa, presentasi berkaitan dengan aplikasi psikologi dalam isu kesehatan, hukum, lingkungan, dan pendidikan. Kemudian untuk UTS-nya esai reflektif dan UAS-nya menyusun makalah. Karena kebetulan juga ini ada mata kuliah saya yang
psikologi komunikasi. Jadi untuk UTS dan UAS nanti digabung gitu Bapak Ibu. Jadi untuk tugas masing-masing setiap mata kuliah tugasnya psikologi komunikasi juga sama, nanti berkaitan dengan presentasi aplikasi psikologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. UTS-nya esai reflektif berkaitan dengan isu psikologi komunikasi dan perilaku manusia dalam lingkup sosial, UASnya menyusun makalah. Nah, untuk tugas yang presentasi ini kelompok, nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian untuk UTS-nya dan UAS secara individu. Nah, ini untuk tugas presentasi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Jadi pada tema pertama itu berkaitan dengan aplikasi psikologi dalam isu kesehatan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih nanti kesehatan, isu-isu kesehatan, misal yang sekarang gencar itu kan berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian berkaitan dengan mungkin digital parenting atau digital well-being gitu. Itu nanti bisa dibahas berkaitan di isu ini. Kemudian di tema kedua berkaitan dengan aplikasi psikologi dalam isu hukum, gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti berkaitan dengan bagaimana penerapan berkaitan dengan penerapan intervensi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, seperti itu. Kemudian aplikasi psikologi dalam isu lingkungan, saat ini juga sedang digencarkan berkaitan dengan perilaku pro lingkungan ya Bapak Ibu, nanti bisa dibahas di tema ketiga. Kemudian ada tema 4 ini berkaitan dengan aplikasi psikologi dalam isu pendidikan, tentu kalau Bapak Ibu mungkin berkaitan dengan yang pendidikan pasti juga relate gitu ya, karena saat ini berkaitan dengan beberapa hal itu kebijakan-kebijakan dalam pendidikan juga mengaitkan dengan psikologi. Nah, untuk UTS saya izin share sekalian, UTS dan UAS ini juga nanti saya kirim ke grup ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misal kebanyakan grup nggak apa-apa loh Bu Dani dijadikan satu seperti semester lalu. Jadi biar Bapak Ibunya nggak bingung. Oh Nanti gitu sih. gitu boleh Bu Dani kalau Siap, Bu. Siap. iya, kayak semester lalu itu kan juga bikin satu grup saja gitu, jadi lebih gampang. Oke. Gitu. Saya izin share screen dulu untuk tugas UTS dan UAS-nya. Sebentar. Ini di Karawang sekarang lagi banjir, Bapak Ibu. Hujan, banjir, jadinya lumayan. Tapi alhamdulillah sih di UBP enggak, di kos saya juga enggak. Jadinya, Kiriman dari Bekasi ya, Bu? iya kiriman dari Bekasi dapat oleh-oleh. Ini apa namanya Bogor, Bekasi sama Karawang yang daerah mana tuh Karang Karangpilang mana sih daerah itu banjirnya lumayan parah karena memang dekat Sungai Citarum. Jadi kalau alhamdulillah kalau UBP masih aman. UBP terus daerah kos saya alhamdulillah masih aman. Sekarang juga lagi hujan dari jam 5-an tadi sempat hujan juga. Oke, saya izin share dulu tugasnya. UTS UAS, oke. Nah, ini untuk UTS perilaku manusia dalam lingkup sosial dan psikologi komunikasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk jenis tugasnya itu nanti esai reflektif. Esai reflektif ini bagaimana sih? Jadi nanti saya minta Bapak Ibu untuk menulis yang esai reflektif, esai yang berkaitan dengan pengalaman pribadi dengan konsep sehari-hari. Jadi yang relate dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari tentunya pasti berbeda-beda ya. Nah, ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk menghubungkan mata kuliah ini dengan konsep-konsep dalam psikologi gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti bisa memilih berkaitan dengan topiknya, saya menawarkan gitu, ada 5 topik, ada konformitas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada prasangka dan stereotip dalam interaksi sosial, ada perilaku prososial dan altruisme dan ada pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak serta dilema sosial dalam pekerjaan. Nah, untuk 5 topik ini sebelumnya nanti akan saya bahas dulu, saya presentasikan dulu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa punya gambaran kira-kira untuk UTS-nya. Saya mau ngambil yang ini nih gitu. Nah, yang relate dengan kehidupan sehari-hari begitu. Terus untuk struktur esainya sebenarnya bisa disesuaikan. Silahkan menyesuaikan dengan kreativitas atau
pengalaman Bapak Ibu, Pak. Karena kalau saya batasi, saya yakin pengalaman Bapak Ibu juga tidak hanya bisa dibatasi satu paragraf gitu. Nah, ini sebenarnya hanya untuk strukturnya. Apabila dirasa kayak enaknya nulis apa ya, bingung ini esainya ngapain dulu. Nah, ini nanti bisa mungkin diawali dengan pendahuluan, isinya memperkenalkan pengalaman yang akan dibahas, kemudian menghubungkan pengalaman pribadi Bapak Ibu dengan konsep psikologi sosial. Kemudian ada isinya berkaitan dengan pengalamannya secara rinci, jadi silahkan Bapak Ibu bercerita, kemudian dikaitkan dengan teori konsep dan psikologi, serta gunakan contoh dari pengalaman pribadi untuk memperkuat argumen. Kemudian ada kesimpulan. Nah, hanya membahas atau isinya esainya hanya 3 aja Bapak Ibu. Kemudian deadline-nya 15 Mei 2025 itu pas UTS nanti akan saya buatkan link drive. Apabila Bapak Ibu kesulitan untuk mengirimkan drive di link drive bisa ke saya secara PC by WA gitu. Terus untuk UASnya, UASnya ini juga formatnya individu ya Bapak Ibu. Ini nanti berkaitan dengan perilaku manusia dalam lingkup sosial dan psikologi komunikasi mata kuliahnya. Jadi kolaborasi lagi untuk UTS dan UASnya. Kemudian jenis tugasnya makalah. Nah, ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk menyusun makalah yang menghubungkan konsep perilaku manusia dalam lingkup sosial dengan psikologi komunikasi di konteks dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membahas mengenai materi-materinya berkaitan dengan peran komunikasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, bisa dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku sosial dan komunikasi. Kemudian ada dinamika komunikasi dalam kerjasama dan konflik di dunia kerja, serta ada dilema sosial dan komunikasi dalam organisasi atau kelompok. Kemudian ada komunikasi dalam tingkah laku kolektif dan pengaruh sosial. Nah, dari 5 tersebut Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik gitu yang dirasa relate dan mudah dibahas gitu ya. Nanti ini secara individu. Kemudian untuk struktur papernya juga tidak ada batasan berapa halaman. Silahkan Bapak Ibu disesuaikan gitu. Tapi ada isinya yang bisa mempermudah Bapak Ibu untuk menulis gitu. Berkaitan dengan pendahuluan, ini latar belakangnya ya Bapak Ibu mengapa memilih topik tersebut dan relevansinya topik di atas dengan teori psikologi. Kemudian ada pembahasan ini berkaitan dengan uraian teori yang relevan serta analisis berdasarkan studi kasus, pengalaman pribadi atau contoh-contoh di fenomena yang ada di masyarakat gitu. Terus ada kesimpulan dan saran. Ini nanti isinya terkait dengan ringkasan temuan dan wawasan. Jadi poin penting dari pembahasan Bapak Ibu, kemudian bagaimana implikasinya bagi dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk referensi silahkan saya bebaskan juga untuk Bapak Ibu. Nanti juga saya kirimkan buku e-book ya terkait dengan psikologi sosial atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan buku-buku psikologi sosial yang ada di online misalnya atau di Gramedia misalnya seperti itu. Silakan untuk materinya insya Allah nggak jauh beda dari buku-buku yang psikologi sosial yang ada. Jadi nanti misalnya saya bahas di sini pasti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi lain atau referensi lain dari buku yang ada gitu Bapak Ibu. Terus untuk kriteria penilaian ini berkaitan dengan keterkaitan teori 30%, kemudian analisis dan argumentasi 30%, struktur dan alur tulisan itu 20% dan referensi 10%, serta teknik berkaitan dengan tata tulis itu 10%. Deadline pengumpulannya untuk UASnya 10 Juli 2025. Nah, ini nanti juga saya kirimkan ke WA grup ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk rincian tugas presentasi kelompok perilaku manusia dalam lingkup sosial. Nanti juga akan sekalian saya buatkan rincian tugas presentasi kelompok untuk psikologi komunikasi. Gitu. Kalau untuk psikologi, mohon maaf, untuk perilaku manusia dalam lingkup sosial ini, temanya berkaitan dengan psikologi dalam isu kesehatan, psikologi dalam isu hukum, dan psikologi dalam isu lingkungan. Ada juga psikologi dalam isu pendidikan. Nah, ini nanti bisa ada rinciannya setiap tema, jadi Bapak Ibu bisa memperdalam kira-kira apa saja yang bisa dibahas. Kemudian untuk struktur presentasinya, ada pendahuluan, jadi nanti ada perkenalan tema dan alasan memilihnya, hubungan tema dengan psikologi sosial, pembahasan, ada kesimpulan dan referensi.
Begitu Bapak Ibu. Itu untuk rincian tugas UTS, UAS, dan tugas presentasi dari eh, mata kuliah perilaku manusia dalam lingkup sosial. Baik, Bapak Ibu, saya juga izin bertanya sekalian. Mungkin nanti di Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan tugas, nanti bisa disampaikan. Untuk kuliah selama Ramadan ini enaknya bagaimana ya Bapak Ibu? Karena kan kita masih ada satu pertemuan Insya Allah online di pertemuan kedua. Selanjutnya di pertemuan ketiga itu ada video presentasi, jadi kan tidak ada kuliah. Nah, untuk minggu depan kira-kira kita mulai di jam berapa atau mungkin ada tawaran lain dari Bapak Ibu? Kalau kalau ditawarkan pada minta itu Bu, video semua Bu, Oh, boleh, boleh. selama Ramadan Bu. Boleh, boleh, Bu. Saya malah senang. Laki loh, film. Terima kasih Bu Iya, Nanda. tugas ibu-ibu bulan puasa itu berlipat-lipat. Iya, betul Ibu. Nanti kan Iya Bu. apa bisa fokus ibadah juga ya, Bu. Jadi berarti pertemuan di awal untuk Ramadan selama 3 pertemuan ini video ya, Bapak Ibu. Iya, Oke betul. Bu. Terima kasih Bu Nanda. Kasih. Terima kasih Sekalian Bu ya, Nanda. untuk Nanti psikologi. materinya dikirim di anu aja Bu Nanda di grup. Oh siap, iya siap Bu. Nanti untuk materi saya kirim di grup WA. Oleh sebab Biar itu kita ya hanya satu saja ya grupnya. Nanti saya kasih keterangan ini untuk materi perilaku manusia. komunikasi apa pun ya. Nah, iya betul seperti itu nggih Bu. Siap Iya, Bu Nanda, siap. terima kasih. Selalu dipermudah. Amin. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kelancaran, Hmm. kemudahan. Insya Allah semester depan sudah mulai skripsi, KP. Amin. Belum ya Bu? Udah KP belum ya? Belum Bu. Mau menghadapi KP Belum, ya Bu? baru. Tapi saya amini Bu, pingin ngebut. Iya, amin Bapak Ibu. Semoga bisa segera selesai. Baik, kalau untuk dari saya sih sementara itu hari ini Bu, Bapak. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tugas UTS UASnya. Bu Nanda Belum ada izin sih Bu Bu, tanya. Nanda, yang tadi terkait sama kontrak kuliah dan yang apa tadi Bu Nanda sampaikan itu ada di BOC atau gimana Bu biar nanti saya download untuk di-share ke grup. Saya aja Bu nanti yang download. Ah, oke. Karena saya juga kurang memaksimalkan BOC sih Bu Dani. Jadi mungkin saya biasanya saya buatkan drive gitu Bu Dani, link drive. Oke, ya siap-siap. siap. Oke. Bu Nanda mau tanya, Ya Bu, ini anu ya, absennya masih diabsenkan apa absen sendiri Bu ya tuh Bu, dosen? diabsenkan. Seperti Terima kasih. Terima kasih itu. Ibu. Ya Ya, Bu. Bu Nanda nanya. Ya Bu Ambar. Nggih, maaf kalau saya tadi nggak konsen sambil masak Bu. Jadi kalau saya agak terang. Tadi punten Ibu kan semester ini ngampu 2 di kami ya Bu ya. Ya betul. Komunikasi dengan ini ya Bu ya. Betul, Bu. Punten Bu, punten kalau saya keliru. Tadi untuk UTS dan UAS-nya ini beda beda materi atau maaf sama seperti semester lalu satu gitu Ibu. Sama Maaf maaf Bu, Bu, saya nggak mendengarkan. sama Bu Ya Bu, Ambar. Jadi seperti tahun lalu, Sama Mbak. oh, tahun lalu. sama gini. Semester lalu, kelas lalu. Alhamdulillah. Jadinya ringkes ya Bu ya Iya satu. Bu, Terima saya juga kasih Bu input Nanda. nilainya lebih gampang. Oh iya, terima kasih. Betul Bu. Ya, kalau hanya saja yang membedakan tugasnya, kalau nanti tugasnya ini kan presentasinya berkaitan dengan tema-tema yang ada di perilaku manusia dalam Alhamdulillah. sosial. Kalau yang komunikasi nanti presentasinya Alhamdulillah. komunikasi. Nggih, 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 nggih. Tapi UTS UAS-nya satu Boleh, saja boleh. ya Bu ya. Ya, Nggih. itu Terima hanya. kasih Bu, Ya. meringankan meringankan beban kami. Sama, saya Terima juga kasih. merasa ringan Bu. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Bu. Inge. Ada, Terima kasih Ibu, Inge, nggih. sami-sami Pak Windy. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Sementara cukup selalu jelas Sudah kalau Bu, Ibu Nanda loh. oke. selalu jelas dan selalu gampang itu loh Mbak Ambar. Selalu jelas dan selalu dimudahkan. Ya, Oke, Bapak selalu Ibu. dimudahkan terus ini. Ya, semoga karena saya juga merasa dimudahkan dengan hal-hal seperti ini. Saya lebih banyak pengennya sih diskusi saja dengan Bapak Ibu gitu. Seperti kalau nanti insya Allah di pertemuan keempat setelah Lebaran atau kelima ya itu Lebaran. dan ya Bapak Ibu Oke. jadinya lebih gampang diskusinya. Kalau ke beban tugas kan kasihan Bapak Ibu juga karena tanggung jawabnya cuma mahasiswa gitu loh. Nggih, nggih.
Baik, mungkin nanti saya share untuk link drive-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload masing-masing atau mungkin nanti saya share per pertemuan saja biar memudahkan. Jadi untuk nanti tidak bingung. Ngeprint. Iya, Oke, per benar, Bu. pertemuan saja, Bu. Per pertemuan saja, Bu, Oke, biar kita gampang ngeprintnya. oke, siap. Berarti besok untuk pertemuan minggu depan kita secara video saja, tidak ada Oke, kelas. Jadi saya nanti juga sampaikan ke Pak Jawir untuk tidak ada kelas gitu, Bapak Ibu. oke, Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya oke. akhiri. Semoga sehat selalu. Oke, amin. Amin. Sama-sama, Terima Bu. kasih, Terima Bu. kasih sekali Amin. bantuannya. Oke, Bu, Bapak Terima sehat-sehat. kasih. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.